10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Dashing through the snow in a one-horse open sleigh. All the fields we go, laughing all the way. Bells on bobtail ring, making spirits bright. What fun it is to ride and sing a sleighing song tonight. Bayinya itu dibarikan di kandang domba. Wangi atau bau? Bau parfum Paris ya. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Satu kesaksian Natal singkat yang saya mau sampaikan. Begitu banyak perjalanan yang saya lalui, saya bilang ya, mungkin sudah berapa kali saya juga menyampaikan firman dan kesaksian di sini. Tapi ada satu momen Natal yang saya sangat ingat. Beberapa tahun yang lalu, mungkin 7-8 tahun yang lalu ya Bapak Ibu. Sama saya juga selalu bilang, Bapak Ibu kalau lihat hari ini saya ada di sini, mungkin dalam segala sesuatu yang di kacamata Ibu lebih, itu sekali lagi tidak seperti itu adanya Bapak Ibu. Tidak seperti itu adanya. Saya pernah ada di paling atas. Saya pernah dihabisi Tuhan paling bawah, bahkan di bawah lagi. Jadi kalau orang bilang angka terendah itu 0, saya pernah di bawah 0 Bapak Ibu. Saya pernah di bawah 0. Jadi kalau Bapak Ibu merasakan penderitaan itu seperti apa, nggak punya uang itu seperti apa, kesusahan itu seperti apa, saya mau katakan saya pernah merasakan itu Bapak Ibu. Saya pernah merasakan semua itu. Jadi kadang-kadang saya jujur hari ini harus saya sampaikan juga.
Mungkin di pelayanan kami selama ini di daerah begitu banyak kita memberkati ya. Dalam segala sesuatu kita juga memberkati gereja-gereja lain. Tapi saya tidak tahu kenapa, khususnya untuk Yayasan Goshen dan saudara-saudaraku yang ada di sini, sangat menjadi satu beban kehidupan saya. Sebenarnya bukan beban. Tuhan selalu berkata ya kepada saya. Kayak kadang-kadang sampai ketemu Bu Pepi, Pak Sari, Pak Bobi, kita kadang-kadang ketemu. Saya bilang kalau di gereja-gereja lain saya memberkati mereka ataupun saya melakukan sesuatu untuk mereka, cukup sampai di situ selesai. Ya Bapak Ibu, ini tanpa maksud saya mau mencuri kemuliaan Tuhan. Maksudnya ketika saya memberkati suatu pekerjaan Tuhan di tempat lain, pada saat saya sudah memberkati, selesai Bapak Ibu. Saya sudah tidak ada beban lagi. Karena saya juga menganggap Tuhan, saya sudah lakukan apa yang kau suruh. Kau bilang bayar perpuluhan, kau bayar, berilah berkatmu, saya sudah lakukan Tuhan. Tetapi satu hal yang sangat-sangat saya tidak mengerti. Kemarin saya bilang sama Bu Bibi, saya tidak mengerti. Kok Tuhan selalu berbisik ya, Tuhan selalu berkata pada saya ya. Kadang-kadang kayak kemarin saya share sedikit ya Bapak Ibu. Sebenarnya saya tidak mau cerita hal-hal ini, tapi ini menjadi ganjalan dalam hidup saya. Ketika saya sudah melakukan persiapan Natal juga dengan Yayasan Goshen, saya anggap sudah cukup, saya sudah lakukan. Tapi Tuhan selalu ada lagi kata kepada saya, Sugian, belum loh, belum, masih ada lagi. Tuhan selalu berkata begitu Bapak Ibu. Jadi saya nggak tahu apa misi Tuhan di balik ini, tapi selalu saya mau bilang ke Bu Pepi, saya yakin Yayasan Goshen akan menjadi berkat yang luar biasa, ya, karena ada Tuhan yang luar biasa pastinya. Jadi saya nggak tahu, bukan saya ingin selalu melibatkan diri di sini, tidak. Kalau jujur dikatakan, kadang-kadang saya bilang Tuhan cukup dong, sudah dong, sampai di sini saja dong Tuhan. Tapi Tuhan selalu berkata tidak. Nah, ketika Tuhan berkatakan tidak, saya tidak lakukan, itu menjadi momok dalam kehidupan saya, menjadi ketakutan, kecemasan saya Bapak Ibu. Makanya saya bilang sangat dahsyat. Bapak Ibu yang ada di sini sangat dahsyat loh Bapak Ibu. Saya sudah banyak ya menyampaikan firman, berkhotbah, bersaksi di begitu banyak gereja juga ya. Tapi saya merasa hadirat Tuhan sampai di situ saja. Selesai ya selesai gitu loh. Tidak ada lebih dari sana. Tapi saya tidak tahu kenapa dengan Yayasan Goshen ini kok nggak selesai gitu. Episodenya tuh banyak banget gitu. Kok Tuhan bilang harus lagi. Nah, ini harus saya akui Bapak Ibu. Saya tahu hari ini saya mau bilang, Ibu pendeta Anda, Bapak Gembala Anda, seluruh pendukung dalam Yayasan Goshen, mereka tidak pernah datang pada saya atau ketemu saya, BBSN, ataupun waktu kita jumpa, mereka tidak pernah menyampaikan masalahnya sama saya. Tidak pernah Bapak Ibu. Tidak pernah Bu Pepi, Pak Sugiat, kita mau begini dong, kita perlu ini dong, kita tidak pernah. Itulah hebatnya saya bilang, itulah hebatnya. Tetapi yang luar biasanya di mana? Tuhan bisa bilang sama saya, ini loh yang harus kamu sampaikan, ini loh yang harus kamu lakukan. Nah, pada saat saya menyampaikan itu kepada teman-teman yang ada di sini, mereka bilang, kok tahu Pak, kok bisa? Saya juga tidak ngerti Bapak Ibu. Jadi saya sampai katakan Bu Pepi, itu Bu Pepi sama jemaat tidak berdoa pada Tuhan, sentuh jamaah hati Sugiat untuk memberkati. Tidak. Apalagi kalau doanya seperti itu, waduh, saya bilang bisa mabok ini, saya bilang ya Bapak Ibu ya. Jadi sangat luar biasa. Saya harus akui itu sangat luar biasa Bapak Ibu. Dan saat saya sudah mau melakukan sesuatu, ada begitu banyak damai sejahtera yang saya rasakan ya Bapak Ibu. Kemarin di firman-firman terakhir saya waktu itu saya sampaikan, sekali lagi, saat kita memberi bukan seberapa besar, bukan seberapa mampu kita memberi, tidak Bapak Ibu, tidak. Percayalah, Allah kita tidak butuh itu semua. Tuhan yang punya alam semesta loh. Coba kalau hari ini setiap tarikan napas kita dihitung Rp1 saja, Bapak Ibu mau bayar berapa sama Tuhan? Nggak bisa loh Bapak Ibu. Tapi Tuhan ingin belajar kita memberkati, mengasihi. Tujuannya pasti banyak Bapak Ibu. Jadi hari ini di kesempatan Natal yang pertama di sesi saya, tidak bosan-bosannya saya bilang Bapak Ibu, ayo benar-benar ambil bagian dalam Tuhan. Saya tidak mengatakan berkali-kali, jangan ada beranggapan, oh dia punya, oh dia mampu, makanya dia bisa lakukan. Jangan Bapak Ibu, jangan. Saya dulu melakukan hal-hal seperti itu. Saya menganggap
Firman Tuhan bilang, apa yang kamu peroleh sesuatu dari penghasilan bersihmu, 10% kamu keluarkan. Itu hak Tuhan. Dan saya lakukan, selesai. Saya nggak ada hutang sama Tuhan loh, kelar. Walaupun saya harus pecah, kelar. Tapi begitu saya setiap memberi, tidak ada damai sejahtera Bapak Ibu. Karena kenapa? Saya memberi itu karena keharusan. Saya memberi itu karena satu motivasi atau keperluan. Saya memberi itu karena saya bisa. Tapi hari ini Bapak Ibu saya mau berkata, ketika kita bisa memberi sesuatu, apa saja Bapak Ibu, memberi itu tidak identik dengan uang Bapak Ibu. Tidak Bapak Ibu. Memberi itu selalu saya bilang, apa saja yang Ibu punya, talenta Bapak Ibu saudara adik-adik punya. Bapak Ibu punya waktu, berikan waktumu. Bapak Ibu punya tenaga, luangkan tenagamu. Ya, jadi jangan selalu beranggapan memberi itu adalah uang. Oh tidak Bapak Ibu, tidak. Walaupun apapun dalam kehidupan ini perlu uang. Ya, jadi sekali lagi di kesempatan pertama Natal ini saya ingin terus mengajak, ayo kita mau ambil bagian Bapak Ibu. Karena begitu ketika kita ambil bagian dalam pekerjaan Tuhan, apa saja Bapak Ibu bisa melihat Allah tidak pernah tinggal diam. Sejak aku bertemu dan kenal Yesus, hidupku berubah seperti bersepeda dengan Yesus. Aku tahu Yesus duduk di belakangku dan aku menggayung sepedanya. Aku tidak tahu kapan Yesus bertukar tempat denganku. Saat ku pegang kendali, hidupku membosankan, penuh kegagalan dan kekecewaan. Tapi sejak Yesus pegang kendali, hidupku berubah. Yesus membawaku mendaki gunung dan lembah yang kelam, melewati batu karang yang terjal dengan kecepatan yang menegangkan. Aku ketakutan dan tidak kuat. Tapi Yesus berkata, ayo kayu terus sepedanya. Aku bertanya, kita mau kemana? Yesus tidak menjawab, tapi hanya tersenyum. Dan aku mulai belajar percaya padanya. Karena aku tahu Yesus menggenggam tanganku. Dia membawaku pada orang-orang yang menyediakan hadiah, orang-orang yang membantu dan menguatkanku, mereka yang menerima dan memberikan cita serta menghiburku. Tapi Yesus berkata, berikan sebagian hadiah tersebut pada mereka yang membutuhkan, supaya tidak menjadi beban kita. Dan aku melakukannya. Ternyata memberi itu menyenangkan dan membuatku bahagia. Pada mulanya aku ragu mempercayakan hidupku padanya. Aku takut hidupku semakin berantakan dan tidak jelas. Tapi ternyata Yesus luar biasa. Dia tahu bagaimana menikung di tikungan yang paling terjal. Dia tahu bagaimana melompati batu karang yang terjal. Dia tahu bagaimana terbang melewati lembah kelam. Dia tahu kapan waktunya serta tidak pernah terlambat. Saat aku bersepeda dengan Yesus, aku mengerti kata syukur dan terima kasih pada mereka yang mendorongku. Tanpa mereka aku tidak pernah jatuh. Pada mereka yang menertawaiku, tanpa mereka aku tidak pernah menangis. Pada mereka yang menyakiti perasaanku, tanpa mereka aku tidak pernah merasakan. Dan pada mereka yang meninggalkan, tanpa mereka aku tidak mengenal Yesus. Akhirnya aku belajar untuk diam dan berserah padanya, dengan terus mengayuh tanpa bertanya lagi. Karena aku tahu ada satu sobat yang setia, yaitu Yesus Kristus. Tuhan, mereka tanya hadiah Natal apa yang diminta dari Tuhan. Saya bilang terima kasih Tuhan. Hari ini memberi yang sadadeli dalam hidup saya. Mereka yang selalu mendukung, mengasihi dan menyayangi saya. Itu adalah harta yang terindah Bapak Ibu. Emas, perak memang sangat luar biasa. Tapi kalau engkau nggak punya keluarga, engkau tidak ada apa-apa Bapak Ibu. Apalagi kalau engkau nggak punya Tuhan, engkau hampa dan kosong. Untuk itu Tuhan, di hari Natal yang spesial ini, saya mau sampaikan banyak hal, tapi tidak bisa saya utarakan lagi. Saya kalau mau berpesan, ketika ada Tuhan di dalam kehidupan kita,
ketika ada keluarga bersamamu, engkau adalah orang-orang yang diberkati, engkau adalah orang-orang yang berbahagia di mata Tuhan. Ya Bapak Ibu, demikian yang bisa saya sampaikan. Momen Natal ini akan menjadi kenangan juga buat saya dan seluruh teman-teman yang ada di sana. Dan biarlah Natal ini tetap menjadi Natal yang terindah sepanjang waktu, sepanjang kehidupan kita. Baik, di season terakhir, saya tahu sudah pada lapar ya, pengen makan. Di season terakhir, saya nanti akan mengundang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Saya minta tolong lilin ya. Kita merasakan Natal itu, tapi saya percaya hari ini Natal akan selalu tumbuh di hari-hari kita ke depan. Kita akan ketemu lagi 1 tahun, tapi saya yakin sepanjang 365 hari ke depan, Natal itu akan selalu hadir dalam hati kita. Baik, di makna hari Natal ini, pesan dan harapan yang bisa saya sampaikan, yang bisa saya bagikan lagi, saya harap ini menjadi renungan kita, ya Bapak Ibu. Di depan saya ada 3 buah lilin. Ini melambangkan cahaya kehidupan. Sebenarnya ada 4 lilin nanti Bapak Ibu. Ini melambangkan, ini sebuah perumpamaan saja ya Bapak Ibu. Ini melambangkan kehidupan kita. Di dalam kehidupan kita, siapapun, anak kecil, dewasa, siapapun, kita mempunyai 4 lilin dalam kehidupan kita Bapak Ibu. Nah, lilin yang pertama itu berbicara apa Pak? Sukacita. Lilin pertama berbicara sukacita. Tuhan memberikan hidupnya supaya kita datang penuh sukacita Bapak Ibu. Tetapi kenapa di akhir-akhir ini, di keadaan ekonomi saat seperti ini, sukacita itu rasanya sudah sangat susah ya Bapak Ibu ya. Kehidupan ekonomi yang mencekam, situasi keluarga yang berat ya, keadaan ekonomi yang terus mencekam, barang-barang yang begitu melambung tinggi ya. Permasalahan-permasalahan yang seolah-olah sirih tidak pernah berganti, sehingga membuat segala sesuatu sukacita, damai sejahtera kita itu kok rasanya sudah hilang ya. Maka dengan itu kadang-kadang rasa sukacita yang ada saat ini di dalam kehidupan kita sama seperti lilin ini Bapak Ibu akan mati. Jadi pada saat di dalam kehidupan kita ada 4 lilin nanti. Lilin pertama berupa sukacita Bapak Ibu. Kita merasa dalam saat-saat ini, di saat-saat terakhir seperti saat-saat hari-hari yang kita lalui, apalagi setiap BBM naik, saya percaya rasanya kok begitu berat ya, begitu banyak pergumulan permasalahan, sehingga kita lupa dengan satu kata sukacita itu. Maka sukacita itu pun akan padam Bapak Ibu. Nah, oleh karena keadaan yang terus semakin hari seperti firman Tuhan berkata akan semakin jahat dan menakutkan, kita juga kadang-kadang di dalam kehidupan kita karena kondisi dan situasi ada lilin kedua dalam hidup kita. Lilin kedua itu bernama kasih. Lilin kedua itu bernama kasih Bapak Ibu. Di dalam kehidupan kita begitu banyak kita rasakan karena sesuatu kita kehilangan kasih, kita kehilangan cinta, sesama kita terjadi permusuhan, sesama kita terjadi saling iri, saling dendam, saling dengki, saling sirik, apa saja, karena kita sudah kehilangan kasih yang mula-mula Bapak Ibu. Jadi kasih itu ada di dalam kehidupan kita juga bisa seperti apa Bapak Ibu, seperti lilin yang juga akan hilang ya Bapak Ibu. Jadi sudah ada 2 lilin yang hilang dalam kehidupan kita. Ini pasti kita alami semua Bapak Ibu. Siapapun dia, saya yakin Bu Pepi sebagai Bapak Ibu Gembala, Pak Cari sebagai Bapak Gembala, pasti juga pernah ada momen-momen tertentu akan kehilangan sukacitanya karena kecapean, kelelahan, akan kehilangan juga kasihnya pada melihat kok jemaat yang sudah saya santuni, saya borong, saya bantu kok menyakiti, itu bisa hilang Bapak Ibu, siapapun itu, karena kita tidak ada yang sempurna. Nah, pada lilin yang ketiga juga dalam kehidupan kita ada sebuah lilin bernama iman ya Bapak Ibu, bernama iman. Iman itu siapa? Tadi Bu Pepi sudah bercerita panjang lebar ya. Kadang-kadang kita bertanya pada Tuhan, Tuhan kenapa ini terjadi padaku? Kenapa? Mengapa Tuhan? Engkau ada di mana? Kita selalu bertanya, kita selalu protes kadang sama Tuhan. Kita selalu tidak percaya Dia itu sangat dahsyat dan luar biasa dalam kehidupan kita ya Bapak Ibu. Sehingga pada saat itu juga kita kadang-kadang mengabaikan segala sesuatu. Kita lupa Dia begitu mengasihi kita. Kita lupa bahwa di dalam kita sebenarnya ada sesuatu yang dahsyat Tuhan sediakan. Oleh karena itu iman kita ya Bapak Ibu itu pun bisa hilang seperti lilin yang ketiga. Mungkin bisa
Nah, setelah 3 lilin ini mati, apa yang terjadi kalau di dalam hidup kita sudah tidak ada lilin kasih pengharapan, kasih sukacita, kasih dan iman. Kalau ketiga lilin ini sudah tidak ada ya Bapak Ibu, wow, saya tidak bisa bayangkan. Saya yakin kita pernah mengalami itu. Mungkin bisa sambil dimatikan. Nah, kita bisa bayangkan ketika 3 item ini tidak ada dalam kehidupan kita, akan seperti ini Bapak Ibu. Gelap gulita, kesunyian, kesepian, ketakutan, segala sesuatu itu mencekam dalam hidup kita. Semua itu membuat kita tidak tahu lagi kita harus berbuat apa, kita harus melakukan apa. Ya, kita tidak tahu lagi kita harus melakukan apa dalam kekosongan. Kadang-kadang kita tahu, Tuhan kau ada di mana? Pada saat aku membutuhkan kau tidak pernah datang Tuhan. Pada saat cuma memohon satu permintaan seperti tadi Pepi mengilustrasikan, anaknya cuma meminta 1 jam saja sama Tuhan ya, 1 jam tidak lebih. Tapi kalau Tuhan bilang tidak izinkan, maka itu tidak terjadi. Tetapi mari saya mau berkata kepada saudaraku yang dikasihi hari ini, di pesan Natal ini saya mau berkata, ada 1 lilin terakhir, ada sebuah lilin yang sedang jalan menuju ke sini. Saya mohon diberi jalan. Ada sebuah lilin terakhir. Sebuah lilin ini jangan pernah sampai padam dalam kehidupan Bapak Ibu. Karena kalau lilin ini padam Bapak Ibu sudah bisa bayangkan kegelapan, ketakutan, kecekaman itu akan mencekram dalam hidup ini. Jadi saya mau bilang, ada 4 lilin dalam kehidupan kita. Saya sangat berharap di titik terakhir Bapak Ibu, jangan pernah padam lilin ini. Lilin ini bernama apa Bapak Ibu? Bernama pengharapan Bapak Ibu. Ini padam karena asing. Jadi saya mau katakan seperti tadi saya bilang, saya tidak ada koordinasi sama Bu Pepi. Saya juga kaget tadi Bu Pepi bilang jangan sampai kehilangan pengharapan. Karena kenapa? Dengan 1 titik pengharapan ya Bapak Ibu ya, survei membuktikan, ini survei ilmiah Bapak Ibu, manusia boleh tidak makan 40 hari loh Bapak Ibu, bisa tidak minum 4 hari, ini survei, bisa tidak bernapas 4 menit, tapi 1 detik saja manusia kehilangan pengharapan, semuanya akan hancur Bapak Ibu. Karena melalui 1 titik pengharapan terakhir ini, kenapa? Melalui lilin terakhir inilah yang dinamakan lilin pengharapan, yang saya bilang kita harus tetap jaga di dalam kehidupan ini. Di mana lilin ini, Pepi, saya akan serahkan lilin ini untuk menghidupkan kembali. Melalui sebuah lilin, maka 3 lilin ini yang bernama lilin sukacita, melalui sebuah pengharapan kita percaya Tuhan mengasihi kita, Tuhan menyayangi kita, akan ada lagi cinta, akan ada lagi kasih sayang, akan ada lagi saling mengasihi, dan akan ada lagi iman di dalam hidup kita. Maka ketiga lilin dalam kehidupan kita ini akan menyala Bapak Ibu. Maka di pesan Natal ini saya mau bilang, jangan sampai kehilangan pengharapan sambil disebarkan. Sama lilin ini akan menyebar, membawa 1 sukacita, damai sejahtera. Karena Tuhan begitu mengasihi kita, Tuhan begitu sayang sama Bapak Ibu. Jadi jangan karena satu keadaan situasi engkau sampai kehilangan pengharapan itu. Mari melalui Natal ini, apapun beban persoalan kita, apapun pergumulan kita, apapun sakit penyakit kita, mari kita tetap mempunyai sebuah cahaya pengharapan dalam kehidupan ini. Supaya melalui cahaya ini, maka akan banyak cahaya-cahaya dalam kehidupan kita akan tetap hidup, akan tetap terang, dan akan menjadi berkat untuk begitu banyak orang. Sama seperti lilin yang sekarang sudah bersebar, mereka akan membuat sukacita begitu banyak. Mereka akan membagikan kasihnya untuk begitu banyak orang. Ayo disebarin sambil dihidupin.